Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman saya ketika saya mengenal Tuhan yang benar, ya. Sepanjang perjalanan dan kesaksian yang sudah saya alami selama ini, mungkin teman-teman semua sudah melihat ya. Jadi sekarang mungkin saya akan menceritakan kelanjutan kisah saya, bagaimana perjalanan saya ketika saya mengikut Tuhan, ya. Satu poin yang penting adalah saya mengenal Tuhan yang benar itu tidak langsung tiba-tiba saya ujuk-ujuk kenal, Pak. Semuanya berproses. Dari awal ketika Tuhan hadir di dalam mimpi saya dan menunjukkan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang bisa datang ke rumahnya kalau tidak melalui dirinya, melalui karyanya, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman saya ketika saya mengikut Tuhan. Baru-baru orang yang berpindah akidah itu akan berasa asing, itu pasti dong, ya kan? Saya ngerasain itu. Jadi ketika dulunya saya aktivitas sholat, ya, dalam 5 waktu seperti itu, ketika saya menjadi Kristen saya bingung, saya harus bagaimana ini ya? Saya waktu itu sudah ngambil keputusan, saya udah berdoa dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itu juga saya meninggalkan sholat. Gitu. Pada saat saya masih mengikuti belajar, itu saya masih sholat. Tapi ketika saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak sholat. Kenapa waktu itu saya tidak lakukan sholat? Karena saya melihat Injil, ya, itu tidak diperintahkan untuk sholat rutinitas yang diatur. Gitu ya. Jadi ketika berdoa kita tidak diatur harus berdiri sekian menit, ruku berapa menit, sujud berapa menit, tidak. Tetapi saya melihat ajaran di dalam Kristus ini harus berdoa dengan roh dan kebenaran. Ini, ya betul. Ini yang saya lihat. Nah, di sini saya korek. Jadi ketika saya menjadi orang Kristen, saya tidak tiba-tiba saya harus tahu semuanya, tidak. Di situ saya juga melihat hamba Tuhan, cara bagaimana dia berdoa, saya ngikutin doanya, caranya dia bagaimana, nggak mesti harus ngadep ke sana, ngadep ke sini, tidak. Ngadepnya kemana saja, lalu hamba Tuhan itu saya melihat mereka hanya tutup mata, lipat tangan seperti ini dengan fokus. Awalnya saya bingung, apa cukup begitu gitu kan. Setelah saya korek Alkitab itu, Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa dengan roh dan kebenaran. Artinya apa? Benar-benar fokus. Lalu kenapa bicara kebenaran? Yang kita ungkapkan ini pure, murni, dari dalam, sesuatu yang keluar dari hati dan lalu kita ungkapkan, begitu ya. Ini yang suatu roh dan kebenaran. Lalu keduanya, berdoa di dalam roh dan kebenaran, saya juga di sini benar-benar melepaskan segala hal yang tidak baik di dalam hati. Contoh, ketika saya berperkara kepada orang, di situ saya juga harus bisa mengampuni, membersihkan hati, gitu ya. Jadi menetralisirkan segala racun-racun di dalam hati, pikiran, yang ada dalam kita itu semua keluarkan. Nah, itu baru saya mengerti. Oh, mengenal Tuhan yang benar, berdoa dengan apa namanya ini, dengan roh dan kebenaran ini seperti ini. Nah, dari situ saya mulai praktek, mulai saya ngikutin apa sih yang dimau Tuhan dan bagaimana sih cara menjadi pengikut Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, di situ saya tidak menjadi ujuk-ujuk saya langsung berubah menjadi orang yang rohani, tidak. Bahkan kalau dikatakan baru awal Tuhan memperkenalkan diri sebagai jalan, sebagai juru selamat, waktu itu saya belum 100% mengenal Tuhan yang benar ya, ini harus digarisbawahi. Mengenal Tuhan yang benar ini benar-benar berproses, karena kita tidak pasti dalam logika manusia akan lebih banyak bertanya. Seperti halnya teman-teman kita yang di luar selalu bertanya, kan dia cuma hanya mengatakan jalan sebagai jalan, otomatis dia sebagai utusan, kan begitu, ya kan? Nah, untuk mengenal Tuhan yang benar, kita betul-betul harus korek Alkitab. Sebenarnya pribadi Yesus ini siapa sih? Kok ada perkataan Bapa, perkataan Putra, perkataan Roh Kudus? Ini siapa sih?
apakah dia ini ada 3 pribadi waktu itu gitu ya. Jadi saya mempertanyakan banyak hal, tetapi waktu itu ketika saya katekisasi pendalaman Alkitab, pengajar saya juga tidak memberikan pemahaman yang lebih komplit gitu ya. Lalu bagaimana saya bisa mengenal Tuhan yang benar? Pertama, kita benar-benar punya kerinduan, aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Ya, jadi begini, ketika dulu saya hidup sebagai orang yang beragama, saya hanya melakukan ritual yang saya sendiri sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu Tuhan yang saya sembah seperti apa dan bagaimana karakternya. Karena apa? Karakternya yang setahu saya hanya dari buku, gitu ya. Yang maha ini, maha ono dan sebagainya, gitu ya. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam mimpi saya dan menunjukkan dirinya bahwa jalan dan kebenaran, secara logika saya mengatakan dia bisa disebut sebagai Tuhan, tetapi kok dia punya bapak ya, berarti dia utusan. Nah ada juga, jadi 85% saya percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi sekian persennya waktu itu saya masih ada banyak pertanyaan. Nah makanya saya bilang, perjalanan orang ketika dipanggil Tuhan sebagai pengikutnya itu tidak semerta-merta berubah dan tiba-tiba rohani banget dan tiba-tiba paham banget, tidak. Tentu selain kita belajar kepada bisa dikatakan guru Alkitab ya, di situ juga dibutuhkan kita benar-benar mengalami komunikasi secara intim dengan Tuhan. Nah, komunikasi secara intim dengan Tuhan ini apa yang di dalam hati kita, benak kita, mungkin mengatakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, tapi harus diungkapkan. Misalnya kayak saya tidak mungkin akan mengungkapkan kepada orang lain, tetapi saya bisa ungkapkan di hadapan Tuhan. Seperti ngomongnya begini, saya kalau ngomong sama Tuhan, saya masih bingung nih, ada hal yang menjanggal di benak saya gitu. Jadi saya mengakui bahwa Tuhan Juru Selamat saya. Saya sudah meninggalkan kultus pengajaran yang lama. Nah di sini sebenarnya siapa sih engkau Tuhan yang sebenarnya, atau engkau hanya utusan sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan yang di bawahnya sebagai Bapa gitu kan. Waktu itu saya bertanya dengan polos gitu kan. Nah tolong berikan hikmat buat saya. Berikan hikmat buat saya untuk saya benar-benar mengenal Tuhan yang sejati, gitu ya. Itu nggak sesingkat saat itu juga, karena ketika saya katekisasi dan bertanya kepada pengajar saya waktu itu juga saya nggak puas gitu menerima jawabannya. Nah, mengikuti proses perjalanan saya dengan Tuhan, saya mengikuti Tuhan. Tuhan itu mengajar saya tuh step by step ya. Jadi kayak semacam pelan-pelan kamu pasti akan sampai. Jadi ternyata Tuhan itu menjawab pertanyaan kita ini tidak langsung jebret, akulah Tuhan. Satu-satunya itu tidak. Tetapi hikmat yang dia kasih juga itu kita benar-benar harus peka, lalu kita benar-benar tekun dan kita benar-benar mengikuti. Pokoknya aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Aku tidak mau mengalami kesesatan yang berikutnya. Karena apa? Saya menolak untuk menjadi orang Kristen, saya tidak bisa. Saya menolak untuk dari panggilan itu untuk lepas dari ini nggak bisa. Berarti saya yakin waktu itu dia adalah Tuhan yang memang saya terpanggil, gitu kan. Tetapi di sini saya bilang tadi, saya membutuhkan sesuatu yang pasti. Dan saya harus bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena apa? Saya bingung. Kalau Tuhan Allah kita itu Esa, kenapa bisa dikategorikan itu menjadi tiga dan segala macam? Saya di sini bingung. Mohon maaf ya, teman-teman di sini mungkin ada yang berbeda pemahaman dengan saya ya. Tapi mohon maaf, ini di sini saya bicara apa adanya. Bebas, gitu ya. bebas. Nah. Lalu saya sampai ke grup Facebook. Saya menemukan ada grup-grup yang di sini perdebatan gitu ya.
perdebatan antar Muslim dan Kristen tuh saya simak. Oh, ini apa sih? Wow, ini luar biasa nih. Wah, ini harus saya jawab nih. Ini harus saya sampaikan ini gitu. Dari situ saya mulai bergelora dan saya mulai mau memperkenalkan Yesus ini loh. Bukan apa yang kamu tuduhkan itu gitu. Saya semangat waktu itu ya. Lalu saya digiring sama kawan saya itu masuk ke WA group. Bukan Facebook lagi, tapi ke WA group. Dari WA group situ saya menemukan kawan-kawan Kristen yang banyak banget. Dan situ berbagai denominasi dan berbagai latar belakang yang berbeda juga ya, antara pemahaman dan segala macam. Nah, terus sampailah saya kepada pergaulan yang dimana ini memperdebatkan tentang pribadi Tuhan. Ya, di situ ada yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi dengan 1 hakikat. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu 1, gitu kan. Itu 3-tiganya tuh ya pokoknya 1. Ini loh ceritanya begini, begono begini. Nah dari situ saya penasaran. Nah ini kok seperti pertanyaan saya. Ini harus saya gali nih. Harus saya gali. Gimana ya ceritanya? Gitu kan. Lalu saya melihat mereka cara berdebat mereka. Kok saya lihat kok berdebat kok caci maki ya? Berdebat antar sesama pengen memperkenalkan pribadi Tuhan tapi kok modelnya caci maki, marah-marah dan memaksakan gitu ya, menyesat-nyesatkan yang tidak sepaham dengannya. Waduh, ini salah, saya tinggalin, lepas, saya keluar dari grup itu, nggak mau. Karena apa? Saya nggak sejahtera. Ini bukan anak Tuhan, saya disarang macan nih kayak ini, nggak bisa ini kayak gitu kan. Saya lepas. Nah setelah lepas saya dipertemukan orang-orang yang nggak tahu tiba-tiba japri saya gitu ya, lalu memperkenalkan tentang pribadi Tuhan lagi dengan berargumen secara jujur, secara halus, secara terang-terangan begitu ya. Wah ini boleh gitu kan. Kalau saya gini, ketika ada orang yang mau berdiskusi dengan saya, entah itu berlawanan dengan saya tidak akan menolak asalkan tidak memakai cara caci maki, tidak memaksakan diri gitu ya. Kita berargumen secara alkitabiah, itu saya lebih suka. Nah, setelah itu saya selusuri, saya pelajari dia berpendapat seperti ini, lalu saya cocokkan dengan kitab Perjanjian Lama. Kita harus nyambung gitu ya. Pribadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama apakah berbeda ya? Coba saya koreksi nih, gitu. Lalu ketemu gitu. Nah, di situ akhirnya saya menemukan bahwa di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah pribadi yang sama. Hanya karya dia ingin menyelamatkan manusia, dia hadir secara dengan wujud manusia. Nah, disitulah mengalami pro dan kontra ketika Yesus hadir atau Tuhan hadir sebagai manusia. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab sebenarnya sih tahu tentang nubuatan itu, tetapi wujudnya kok nggak mungkin. Makanya mereka lebih ke menguji. Kalau gitu perlu diuji nih. Kalau memang dia benar nih Tuhan yang Mesias yang Tuhan jadi manusia, pokoknya saya harus menyiksa dia, menyalibkan dia. Kalau memang dia lolos berarti betul Tuhan, gitu kan? Jadi sifat kemanusiaan bukan sifat kemanusiaan. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, orang-orang Farisi, dan mereka ini melihat bahwa sosok Yesus ini memang sosok yang beda daripada manusia biasanya, walaupun wujudnya sama. Tetapi itulah yang membuat mereka penasaran, gitu kan. Nah di situ saya selusuri, oh ternyata betul. Apa alasan orang selalu memiliki pro dan kontra mengenai tentang pribadi Yesus ini, gitu kan. Dari situ saya selusuri terus, ternyata memang dia adalah Tuhan yang juru selamat itu, yang tidak ada juru selamat lain lah dari dulu Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Akhirnya saya mencakup bahwa betul dia adalah Tuhan yang esa. Ya, kalau kita misalnya berdasarkan ayat-ayat yang tersurat tentang keesaan Allah, kalau saya lihat kesimpulannya ya pokoknya seorang diri sendiri saja, satu-satunya, namanya satu-satunya, dan duduk di satu tahta di sorga, ya, seorang yang duduk di atas tahta itu, dan satu pribadi. Di situ saya menyimpulkan di situ. Jadi saya tidak melihat ada
apa namanya perbedaan di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru. Cuman secara manusia kita melihat wujud Yesus sebagai manusia itulah yang menjadi pro dan kontra. Padahal kodrat ilahinya adalah Allah adalah roh, gitu ya. Allah adalah roh. Maka ketika misi visinya habis, misi visinya selesai di dunia, kembali. Dia menjadi roh yang menyertai, roh yang memberkati, roh dan bisa melakukan segala perkara. Begitu. Nah di situ saya membuat menyimpulan, oh sebenarnya di sini loh orang itu hanya bingung. Kenapa sih Alkitab mencatat harus percaya dengan ini? Saya percaya, kita percaya, saya percaya. Saya pribadi percaya bahwa ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, ini adalah bicara tentang karyanya. Ya, kalau kita melihat Filipi 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan dia mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ini artinya kealahannya dia sendiri dia turunkan menjadi anak. Bapa adalah otoritas yang tertinggi, anak adalah yang merendahkan diri, ya. Lalu kembali kepada Roh Kudus, kembali kepada Allah yang bermakna roh. Ya, begitu. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri bicara kepada murid-muridnya bahwa semua harus tahu karyanya, karya sebagai Bapa, karya sebagai Putra, dan karya sebagai Roh Kudus, Roh yang menyertai, Immanuel, gitu ya. Jadi di situ saya setelah saya mengenal dengan orang-orang yang tadi sepikiran akhirnya sepaham dengan saya baru klub. Nah dari situ saya mulai lebih enjoy ketika saya berdiskusi gitu ya dengan siapapun, dan saya juga tidak ragu lagi untuk memperkenalkan siapa itu Yesus. Saya lebih senang kalau ada orang bertanya siapa itu Yesus. Saya katakan dia adalah Tuhan, dia satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat manusia, karena tidak ada Juru Selamat dua. Ya, dia dalam perjanjian lama tetap Juru Selamat dan menyatakan janjinya di masa abad Masehi. Adalah masa di mana janjinya direalisasikan ke dunia untuk menyatakan diri, akulah dia. Aku ini yang terdahulu itu, dan aku yang tetap sama, dan aku yang terkemudian. Begitu. Jadi di situ saya menyimpulkan bahwa, oh baik, saya sudah nggak ragu lagi. Bahwa engkau yang dulu itu juga tetap engkau Tuhan, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya bicara seperti itu. Kalau ada orang muslim bertanya, saya memberikan penjelasan dengan sangat detail. Jangan kau kira Tuhan saya 3, nggak bisa dikatakan 3, bahkan triliunan Tuhan saya. Karena apa? Tuhan saya bisa menyertai saya saat ini, bisa menyertai orang Arab, bisa menyertai orang seluruh dunia dengan waktu yang sama. Dan jadi kau tidak bisa katakan, betul. Dan dia tidak bisa dikatakan digolong-golong. Kalau dia lagi bicara di dunia, surga kosong dong? Tidak. Enggak. Kalau dia berbicara di bangsa Arab, dia juga bisa berbicara di bangsa Indonesia secara waktu dengan yang sama. Kenapa tidak bisa di surga dengan di dunia? Dia yang berkuasa dan dia menciptakan langit dan bumi, dan dia menciptakan segalanya kok. Masa kita memikirkan dengan logika kita? Kalau Fatimah yang bikin bumi, nah itu pasti mungkin udah beda. Ya. Tapi kalau Tuhan pencipta mau lakukan apa saja dia bisa. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita yang tidak nyampe. Ya, untuk kita menjadi percaya dengan Tuhan, maka saya bilang selidikilah Alkitab. Alkitab patut diuji. Alkitab patut dijadikan rekomendasi dasar kebenaran dan mengenal Tuhan yang benar itu lewat mana. Alkitablah satu-satunya satu kebenaran. Tidak boleh pakai pendukung kitab-kitab lain, tidak perlu. Cukup Alkitab, kita akan mengenal Tuhan yang benar. Nah, perjalanan saya mau menceritakan perjalanan Tuhan tentang setelah saya mengenal Tuhan yang benar ini, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Ya, di situ saya pernah lakukan bagaimana saya bisa, kayak orang jatuh cinta lagi gitu. Kayak orang jatuh cinta lagi, gimana sih cinta pertama tuh kayak, gimana ya, sebentar-bentar saya kepengen ngobrol sama Tuhan. Saya lagi aktivitas saya pengen berdoa sama Tuhan. Gitu ya. Jadi saya luangkan waktu untuk selalu sebentar-bentar saya berdoa. Bahkan saya merasa belum cukup waktu itu. Saya rasa haus sekali. Saya bilang begini,
Tuhan ampuni saya. Karena udah hampir 10 tahun Tuhan saya menjadi Kristen, tapi saya menjadi Kristen biasa aja. Saya tidak mau menjadi Kristen biasa-biasa saja. Saya ingin mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu itu begitu. Saya sebelum dikenal di YouTube di sini, saya lakukan itu. Saya berdoa seperti itu. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, ya namanya kita berkomunikasi dengan Allah yang roh, kita tidak bisa tiba-tiba jawaban jebret-jebret gitu, tidak. Ya, saya waktu itu gini, saya dapat hikmat, pokoknya saya akan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya setiap tengah malam saya bangun gitu ya, karena saya setiap kali saya berdoa siang sore itu kayaknya nggak bisa hening, nggak bisa fokus, kurang puas ketika saya berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu saya usahakan tengah malam bangun, walaupun itu saya ada gangguan banyak hal yang saya alami ya, kayak semacam ini rasa ngantuk dan segala macam. Karena kecintaan saya, karena saya lagi rindu banget sama Tuhan. Saya tantang terus tuh ngantuknya. Oh, mau bikin ngantuk? Oke, nggak apa-apa. Saya merem bentar. Saya pejam mata bukan berarti saya tidur ya, setan, iblis. Nggak bisa. Saya mau ngomong sama Tuhan. Kamu nggak bisa ganggu saya. Gitu kan. Nah, terus saya usahakan merem, saya melek lagi. Saya baca kitab lagi. Dibikin ngantuk lagi. Oke. Saya akan merem sebentar, bukan berarti saya tunduk sama kamu ya, saya hanya mengistirahatkan mata saya sebentar, saya akan lagi sama Tuhan. Itu perjuangan saya ketika saya berdoa tengah malam. Ya, indah banget berdoa. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, pada saat-saat yang hening itu luar biasa. Lalu setelah itu mulai terbiasa. Hai, kalah kau iblis, saya gituin, kalah kau iblis, buktinya saya menang. Saya bisa bangun lagi kan sekarang malam kedua saya lakukan gitu kan. Jadi kau nggak bisa lagi ganggu saya nggak ngantuk gitu kan. Akhirnya seperti kayak ya mungkin sudah saya dengan Tuhan, saya coba untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi jam segitu saya selalu dibangunkan sama Tuhan. Jam segitu saya dibangunkan sama Tuhan, saya bangun dan selalu saya rasa enak gitu, kayak mata jangan nggak ada ngantuk, pokoknya saya berdoa. Dan itu saya lakukan rutin dan pokoknya saya di situ baca kitab, muji Tuhan, terus saya berdoa begitu. Saya lakukan itu sampai terbiasa. Tapi saya nggak sakit loh, ini luar biasanya di situ. Nggak sakit. Nah, terus pada kejadian-kejadian itu ada peristiwa yang saya alami. Nah, waktu itu dari jam 1:30 saya bangun, itu saya berdoa sama baca firman sama pujian itu sampai jam 3. Nah, jam 3 saya sudah selesai semuanya, saya udah kayak lega, kayak udah pokoknya enak gitu. Saya mulai tidur. Saya berdoa mau tidur. Baru 1 detik mungkin ya, 1 detik ketika saya tidur. Saya pejam mata begini. Siap. Saya tiba-tiba udah berubah tempat. Saya melihat diri saya itu pakai baju putih berderetan dengan orang-orang. Yang di belakang saya ini seperti ada benteng tembok yang menghalangi, dan depan saya ini seperti pagar gitu ya, pagar yang terus bawahnya itu kayak jurang. Nah, di situ tapi pakai baju putih, saya bukan baju putih kemuliaan ya, sama orang-orang yang dinyanyi saya ya, orang nyanyi di samping saya ini bukan orang yang pakai baju putih seperti malaikat, tidak. Di sini saya melihat orang yang seperti orang yang setelah mati kita menerima penghakiman, ya berderet. Nah, katanya kita di sini semua orang harus bisa bernyanyi katanya. Tapi bahasanya saya tidak mengerti. Mereka harus bisa nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi ya berarti nggak bisa gitu kan. Sambil menunggu giliran semuanya dihakimi, gitu ya. Dan di atas itu, saya bagian ujung sini, itu semua yang mereka itu berderet. Saya melihat di bawah itu ada orang yang habis mati, meninggal, ya. Itu diseret, ditaruh di tempat penyiksaan gitu ya. Saya diperlihatkan dengan orang-orang yang disiksa, ya gambaran saya selama ini kalau yang namanya neraka itu pasti identik dengan api gitu ya. Tetapi di sini saya nggak melihat api. Saya diperlihatkan dengan orang yang sudah mati tadi, disiksa, dipukul sampai remuk remuk tulangnya,
tetapi tidak keluar darah, gitu ya. Nah, saya melihat di situ ada air yang seperti kubangan, warnanya udah hitam dan segala macam, pokoknya ngeri banget gitu ya. Saya hampir-hampir nggak bisa ngomong dan saya terbelalah dengan kejadian yang saya saksikan waktu itu. Nah, setelah selesai disiksa, ditariklah orang itu ke tempat yang lain, diseret. Nah, terus giliran orang satu-satu pokoknya dihakimi semua gitu. Tetapi saya tidak melihat yang lain penghakimannya seperti apa. Di situ fokus akhirnya kepada diri saya. Nah, ada orang datang, orangnya rambut panjang. Dia datang kepada saya, ikutlah aku, gitu kan. Jadi giliran saya. Nah, di situ orang itu katanya mempraktekkan begini, kamu harus ngikutin apa yang saya lakukan, gitu kan. Terus iya, gitu kan. Terus udah gitu, orang itu mempraktekkan lompatnya agak jauh-jauh ya, ke kanan, terus ke kiri, kanan, ke tapi mengarah ke depan, tetapi langkahnya itu sangat jauh gitu ya, lompatannya itu jauh banget. Habis itu balik lagi sampai pada akhirnya ini selesai, gitu kan. Nah, kamu juga harus lakukan itu. Nah, akhirnya saya juga lakukan itu, praktek seperti orang yang tadi praktekkan, gitu ya. Nah, terus saya sudah selesai juga, tetapi langkah saya tidak sejauh seperti orang yang mempraktekkan saya tadi. Dengan langkah kemampuan saya untuk lompatnya seberapa, tetapi gerakannya sama. Habis itu selesai, saya terakhir dinyatakan saya berhasil. Nah, dari situ saya baru ada orang-orang yang pakai baju-baju putih itu pakai rebana dan dia menyanyikan Hosana Haleluya. Katanya selamat, saya selamat gitu kan. Saya lega, saya senang karena di situ saya selamat, saya tidak menerima hakiman seperti penghakiman orang-orang yang di sekitar saya tadi. Di situ saya diselamatkan dan saya dinyatakan selamat, lalu saya gembira tapi bercampur sedih. Kenapa sedih begitu? Saya tidak melihat keluarga saya yang selamat, gitu. Di situ saya sedih, Tuhan, aku nggak mau selamat sendiri. Aku nggak mau saya selamat sendiri, gitu kan. Terus akhirnya saya nangis ya, pokoknya di situ saya nangis. Setelah nangis semuanya selesai dan tiba-tiba saya sadar kembali di bahwa saya tadi posisi saya tidur apa mimpi apa-apa saya nggak tahu. Tapi saya masih nangis beneran. Ini dibilang mimpi sebenarnya bukan mimpi karena apa? Saya selesai berdoa, saya rebahkan kepala, 1 detik saya pindah posisi, saya melihat kenyataan tadi itu selama setengah jam. Saya bangun ternyata jam 3.30, berarti setengah 4, berarti saya di dalam situasi itu selama 30 menit. Nah, di situ ada hal yang luar biasa yang saya lihat, dan di situ saya sampai saya nangis terus dan saya tidak bisa ngomong apa lagi. Akhirnya saya sujud lagi sama Tuhan, Tuhan ampuni saya dan Tuhan saya kepengen Tuhan juga selamatkan semua keluarga saya nggak mau selamat sendiri, begitu. Nah ini akhirnya, tetapi saya belum terlalu paham apa yang saya lihat tadi, Pak. Saya butuh hikmat, saya butuh orang yang bisa menjawab, mungkin bantu saya untuk bisa mengerti lah, maksudnya bisa menjelaskan tentang mimpi saya. Saya ngobrol sama hamba Tuhan begini, terus sama Tuhan. Akhirnya pada akhirnya saya diketemukan dengan orang yang dia mengerti, katanya gini, ibu paham nggak dengan hikmat, marifat dan segala macam gitu kan? Saya nggak ngerti gitu kan. Terus diberikan penjelasan gitu. Pada akhirnya saya mulai ngerti, mulai paham. Nah, kesininya saya ini lagi, oh ternyata betul yang ada di dalam Alkitab mengatakan kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar tahu, oh Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, gitu, tidak. Ya, mengenal Tuhan yang benar, ini ada sepaket dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena apa? Ketika saya menerima Tuhan, itu saya tidak ada yang saya bisa dikatakan lebih daripada yang lainnya, enggak, saya sama aja dengan orang Kristen-Kristen biasa. Hari Minggu gereja, ya tengah minggu kita ada ibadah lain, seperti itu aja. Jadi tidak ada suatu lebih. Tapi ketika Tuhan sudah bawa ke level ini, saya menemukan sesuatu hal yang berbeda. Saya harus lakukan yang lebih. Apalagi saya dapat mimpi yang dikatakan begini, itu sebuah
pelajaran buat saya dan mungkin teman-teman semua Kristen, bahwa kita tidak hanya bisa menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, tidak bisa hanya mengaku Yesus itu sebagai Tuhan gitu saja. Tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Poin kehendaknya kita sering abaikan di sini. Gitu loh. Ternyata kita harus praktek yang seperti apa yang saya lihat tadi di dalam penglihatan saya tadi. Gitu loh. Jadi menjadi orang Kristen bukan hanya percaya Engkau Tuhan, Tuhanku. Hanya bisa berseru Tuhan, Tuhan, tidak. Tetapi harus praktek apa sih yang dimau Tuhan. Gitu loh. Dimau Tuhan ini banyak hal. Nah, ini saya mau ceritakan panjang nih, Bu. Bagaimana, Bu Kathy? Saya sebenarnya ingin sekali di mute, Bu. Apa yang Ibu sampaikan? Saya kasih 3 jam, Bu. Silakan, bebas. Luar biasa. VIP. Nanti yang lain bisa pulang loh. Jangan khawatir dengan StreamYard saya. Jangan dengarnya, Bu. Mantap, Bu. Gitu. Karena ini kebenaran ya. Kalau kebenaran saya oke. Saya salut. Nanti yang lain takut pulang nanti, takutnya pulang nanti. Enggak, Bu. Enggak apa-apa, biar aja. Yang penting kan ini nanti kan on air terus, Bu, sampai Maranatha. Yahunya kan on air terus sampai Maranatha, benar nggak? Oke, untuk melakukan kehendak Tuhan tadi, kita pasti nggak tiba-tiba ujung-ujung apa sih kehendak Tuhan, apa sih tiba-tiba jreng dikasih tahu nggak? Ya, itu lagi-lagi kita benar-benar membutuhkan Tuhan, apa sih yang dimau Tuhan dari saya? Itu harus ada penyerahan diri secara total. Sementara saya ini, maaf, saya jujur ya, di sini sebenarnya malu saya mau ngomong. Sementara saya di sini adalah orang yang keras kepala, orang yang nggak sabaran, orang yang selalu pengennya menang sendiri dan benar sendiri. Coba, bagaimana bisa melakukan kehendak Tuhan? Bisa nggak kira-kira? Nggak bakalan bisa. Ya, dalam situasi saya bergumul, saya mengikut Tuhan, tetapi saya punya karakter ini yang nggak beres. Ya, saya dulu waktu berakidah yang lama, ketika orang menyakiti saya akan lebih ganas, begitu kan? Wow. Nah, terus kalau di sini, saya prakteknya masih sama, Pak, Bu. Ada orang yang jahat sama saya, lo mau apa? Saya bisa duding pakai jari, gitu ya. Nah, bagaimana bisa melakukan kehendak Tuhan? Lalu saya membaca Alkitab lagi mengenai tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan kekuatanmu, ya. Lalu kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Aduh, prakteknya susah banget ya, ini jadi orang Kristen susahnya lebih susah daripada orang lagi sholat, gitu ya. Si malakama di situ. Ini bagaimana sih? Coba nih, saya bisa nggak ya maafin dia ya, gitu. Pada waktu itu ya saya masih banyak musuh lah, Bu. Jadi bukan banyak musuh, jadi gini, saya masih bisa suka agak misalnya ada orang yang ini saya bisa balas gitu loh, Bu. Ya. Tetapi waktu itu ketika saya sudah berserah diri dan ingin melakukan kehendak Tuhan, ada sesuatu yang berbeda yang saya ingin lakukan. Nah, bener aja, Bu. Aduh, ini kisah nyata ini. Jadi apa tuh? Ketika kita sudah mengatakan aku mau mengikuti apa yang dimau Tuhan, tantangan, Bu, langsung. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya sepele, ada hal yang sangat sepele, tetapi nggak tahu kenapa memang Tuhan tuh kadang-kadang menguji saya dengan memakai orang-orang yang seperti apa ya? Dia iya gitu. Bukan sih. Tetangga ya, lebih kepada tetangga. Jadi saya bilang, Bu, tolong Bu, ini anaknya kok jadi begini, maaf ini tolong dong Bu, gitu. Bukannya malah saya ditolongin, malah saya dicaci maki. Itu ujian pertama nih ya, dicaci makinya begini. Dasar ke orang miskin, orang susah, orang ngontrak pindah sana pindah sini kamu ya, gitu ya, kurang ngajar kamu, gitu kan. Kamu nggak suka ya sama anak saya ya, katanya begitu. Iya ampun, ini padahal saya Bu, minta tolong dong Bu, ini ngomongnya baik-baik, saya berusaha mau melakukan baik, tiba-tiba bener-bener ujian tuh datang, yang dulu yang saya lakukan, oh saya bisa pakai begini, pakai jari, gitu ya. Tetapi saat itu maaf Bu, saya bisa mengatakan itu, maaf Bu, saya biarpun miskin Bu, biarpun saya ngontrak,
saya tidak minta makan sama ibu. Saya begitu saja. Sudah saya tinggalin. Nah, tetangga yang lain melihat, Mbak jangan diladenin, udah pulang aja jangan diladenin gitu kan. Terus ya udah saya pulang aja. Nah dari situ saya nangis. Apa begini ya saya ikut Tuhan ya gitu. Apa begini gitu. Tuhan aku diolok-olok orang ini gimana nih? Apa aku nggak usah bales gitu kan? Sedangkan karakterku waktu itu nggak bisa, saya nggak bisa bales aku gitu loh. Aku waktu itu masih masih aku begitu. Ya. Nah, tapi proses saya digembleng Tuhan itu luar biasa ketika saya menyatakan diri saya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, saya ingin menyenangkan hati-Mu. Oh, hati-hati nih teman-teman juga ya kalau sudah kalau sudah ngomong begini jangan kaget kalau kita akan diperhadapkan dengan hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya, kita akan mengalami hujatan, kita akan mengalami fitnah, kita akan mengalami didiskriminasi, ya, bukan cuma hanya dari keluarga. Itu bagaimana kita cara kita menangani itu. Wow. Dari situ Bu, saya mulai sedikit oh maunya Tuhan begini. Ya, kalau saya dulu Bu punya masalah, pengennya cerita sama orang. Tapi ketika saya mau belajar, enggak sama sekali. Ketika saya menyatakan Tuhan aku mau menyenangkan hati-Mu, bagaimana? Nah itu makanya saya bilang kalau orang sudah menyatakan Tuhan aku ingin menyenangkan hati-Mu, itu hati-hati. Karena tantangan itu tidak disangka-sangka akan datang dan menghujani kita bertubi-tubi. Kita akan merasakan tekanan dari orang yang terdekat kita, bahkan pasangan hidup kita. Kita akan mengalami tiba-tiba difitnah orang. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ini? Saya tidak mampu untuk berkata kepada orang karena apa? Pengalaman saya ketika saya ngobrol nih, minta dukungan sama orang, ya kita kan ngobrol sama orang kan biasanya minta dukungan supaya orang ini dukung saya kan gitu kan? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, pengalaman saya selama ini saya tidak mendapatkan jawaban. Solusi. Iya, solusi atau jawaban, tapi justru malah runyam, iya. Nah, tetapi di sini, ketika saya diperhadapkan Tuhan, ada hal yang membuat saya datang kepada Tuhan. Ya, jadi disitulah saya mulai nangis, mulai kayak saya sampai gimana ya, nggak terlalu ngerti nyanyian-nyanyian Kristen. Kecewa. Saya kepengen ngomongin tapi saya nggak bisa ngomong harus apa ya, saya baca Mazmur Bu. Nah saya baca Mazmur itu kok kayaknya mewakili perasaan saya gitu kan, mewakili perasaan sakit hati saya difitnah orang, saya kayak diinin orang, aduh tekan gitu ya. Jadi sini saya mulai nyanyiin Mazmur, saya ulang-ulang sambil saya doa lagi, saya buka Mazmur sambil saya nyanyiin sambil saya buat doa gitu ya. Dan di situ ada hal yang ajaibnya begini, saya merasa lega dan saya akhirnya malah justru merasa benar-benar kayak oh Tuhan kau dahsyat, Tuhan kau ajaib. Ini saya katakan Tuhan yang saya kenal sekarang Dia adalah penasehat ajaib saya, bukan tetangga saya, bukan kawan saya, bukan orang tua saya, tetapi Dia adalah Bapa yang kekal itu, Raja damai itu. Dan Dia adalah Allah yang ajaib, penasehat yang ajaib, benar-benar memberikan nasihat kita ini bukan lebih daripada nasihat. Ketika kita ngungkapin sesuatu ya, sepahit apapun kadang-kadang nggak bisa ngungkapin, tetapi Dia lebih tahu gitu loh. Akhirnya diberi hal, oh ya ngapain saya harus marah, ngapain ya saya harus sakit hati, bisa begitu loh. Ini yang saya saksiin. Ini yang saya saksiin. Ya, terus lagi nih. Ini udah melompat agak jauh ya. Kesono ya, saya akan flashback ke belakang lagi. Ketika saya baru-baru menjadi Kristen, saya akhirnya berkeluarga. Dan ketika saya berkeluarga itu, saya mengalami tekanan. Tekanan saya dari pasangan saya sendiri, dari orang tua, dari mertua, dari lingkungan, dan mungkin bisa dikatakan waktu itu saya merasa sebatang kara. Saya sangat putus asa.
Ya, waktu itu ini saya alami ya. Saya alami ini flashback ke depan ke belakang ya. Ini yang tadi yang saya ceritakan, ini yang sudah masa-masa yang waktu lalu gitu ya. Tetapi yang mau saya ceritakan, saya akan kembali mengulang ke awal ketika saya mengikut Tuhan. Itu perjalanannya tidak semulus yang kita bayangkan. Menjadi orang Kristen tiba-tiba enak hidupnya, tiba-tiba kita dewasa, tiba-tiba kita rohani, tidak ya. Di situ saya justru menunjukkan kekanak-kanakan saya. Saya waktu itu bilang gini, karena menangis itu kan kayaknya memalukan ya waktu itu ya, itu baru-baru. Saya nggak mau nangis saya itu didengar orang, itu malu nanti ribut gitu kan. Saking nggak kuatnya saya masuk kamar mandi, saya siram kepala saya sambil keramas, saya hujat Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, aku sudah nggak mau kenal kau lagi. Aku sudah nggak mau gereja lagi. Saya katakan gitu sambil nangis. Sampai begitu. Iya, sampai begitu Pak. Itu saking, ini saya ceritanya cuma singkatnya ya Pak ya. Ya, okay. Bertubi-tubi saya ngalami tekanan. Nah terus saya ya namanya baru Kristen beda Pak ya. Kita belum lagi ngalami tekanan dari keluarga, belum ngalami dari tahu suami seperti itu, lingkungan seperti itu membuat kita nih benar-benar stres gitu kan. Nah terus saya benar-benar saya marah, saya hujat Tuhan. Akhirnya tahu nggak? Ini saya saksikan ya. Tuhan tiba-tiba bicara di telinga saya di sebelah kanan saya, mengatakan, "Hai, Tuhan punya rencana yang indah loh buat kamu." Katanya gitu. Hah? Pas posisi begini-begini, nangis-nangis, ada suara begitu seperti pakai alat pengeras suara itu loh Bu. Jadi keras suaranya itu. Nah terus saya buka rambut saya ini, siapa tahu ada suaranya lagi, terulang lagi gitu. Ternyata tidak ada suara lagi, tetapi satu kalimat itu jelas dan saya ingat sampai sekarang. Hai, Tuhan punya rencana yang indah loh buat kamu. Nah, dari situ ini yang saya rasakan lagi ya, mungkin bisa dikatakan Tuhanku ajaib, sekali lagi saya katakan Tuhan saya itu ajaib. Ya, itu ketika ada suara itu tiba-tiba masalah saya selesai, masalah saya seperti selesai. Walaupun mungkin suami tetap berlaku seperti itu, orang tua tetap berlaku seperti itu, dan semua orang bisa kok saya merasa nggak sedih ya? Kok saya nggak pusingin? Masalah segini Tuhan saya gitu loh. Selesai. Nah dari situ, saya mulai diajak aktif nih dalam ibadah persekutuan. Nah saya berkumpul dengan orang-orang yang kita suka sharing, ngobrolin tentang firman. Nah pas saya diajak, kok ininya tentang cerita rencana Tuhan yang indah tadi, akhirnya saya saksikan tadi itu yang tentang kesaksian yang tadi saya dapat suara dari nggak tahu dari mana, yang jelas itu menghibur saya dan itu menyelesaikan masalah saya gitu. Sampai akhirnya saya kalau mau tahu ya, saya jujur, sebelum kejadian ini saya hampir mau bunuh diri. Saya hampir mau bunuh diri, saya hampir mau tusuk pisau di perut saya, tapi nggak jadi. Dan saya akhirnya saya melakukan itu, menghujat Tuhan, dan saya marah dengan Tuhan itu tadi. Itu saya ceritanya hanya singkat saja. Perjalanan saya pahit manisnya ketika ikut Tuhan, dan saya dibentuk Tuhan secara alami bagaimana saya harus menjadi orang yang sabar, bagaimana saya harus mengatasi masalah, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan orang pemfitnah, bagaimana kita diperhadapkan dengan orang yang bisa mencaci maki kita, dan bagaimana kita diperhadapkan dengan orang yang mendiskriminasi kita. Ya, dari situ Tuhan mengajar saya secara alami lah kalau bisa. Makanya saya bilang nggak instan. Ya, Bapak Ibu, saya di sini 2001 loh Bu, saya terima Yesus. Ya, tetapi saya tidak seinstan seperti ini. Begitu. Jadi saya tidak seinstan seperti ini, bisa dikatakan, oh Fatimah kok bisa sabar ya, nggak diapain orang kok sampai heran gitu loh. Orang itu sampai heran. Lingkungan saya sekarang itu justru sampai heran. Saya katakan, kok mbaknya ini loh kok diinin orang kok nggak ada sakit-sakitnya, nggak ada ini, harusnya tuh marah ya udah diemin atau gimana gitu. Enggak. Justru kalau orang yang seperti itu butuh belas kasihan menurut saya. Ya. Orang yang selalu ngomong-ngomongin saya, menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, ini butuh belayan kasih sayang lah ibaratkan.
Ya, saya mencoba untuk mendekati. Ini walaupun kerabat, ya kerabat. Tetapi saya nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, bagaimana saya bisa seperti ini? Ya karena Tuhan. Orang saya udah ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, ya nggak bisa cuma ngasih kepada sesama dan ngasih kepada orang yang cuma baik sama kita. Ya, yang dimau Tuhan itu adalah ketika kita bisa mengasihi orang yang tidak baik sama kita. Nah ini hal yang sudah, puji Tuhan, saya sudah mulai praktek dan ketergantungan saya bukan lagi kepada manusia, tetapi ketergantungan saya dengan Tuhan. Dan dari situ juga saya waktu itu nggak puas, ya. Waktu itu saya ngomong begini lagi, saya udah malang melintang di dunia debat gitu ya. Sebenarnya bukan masalah mencari kepuasan ya, tidak. Saya lebih berkobar ingin menyampaikan apa yang saya tuduhkan dulu, apa yang saya mungkin yang saya nggak ngerti selalu saya fitnahkan kepada Kristen, ternyata masih dilakukan oleh teman-teman Muslim kita, gitu loh. Jadi fitnahan-fitnahan mereka tuh bisa sebagian saya hafal, karena itu juga saya lakukan. Nah dari situ saya ketika saya udah menjadi murid Yesus, saya menyampaikan, ini loh salah kalian, begini, begitu. Nah dari situ juga saya rasa waktu itu saya belum maksimal. Nah, namanya ini ya Bu ya, saya katakan tadi, menjadi orang Kristen tidak tiba-tiba instan, tetapi masih kanak-kanakan kadang. Ya, ini sejauh ini bisa dikatakan 2019 ini, saya baru lagi bisa berkata apa yang menuntut rencana Tuhan yang indah tadi, yang pernah ini kuping saya. Ya, sebagai orang yang mengikut Yesus, tetapi saya masih anak-anak, ya. Saya berkata begini, Tuhan rencana indah apa sih yang Tuhan kasih buat saya? Hidup saya begini-gini saja, gitu kan? Saya pikir saya kalau jadi Tuhan rencananya indah itu maksudnya saya jadi orang kaya dan segala macam gitu tadinya Bu. Mohon maaf, ini kan kekanak-kanakan. Loh, saya menyaksikan apa adanya Pak. Ya, saya menyaksikan apa adanya. Saya waktu itu kebodohan saya ini saya anggap ini adalah kekanak-kanakan di sisi kerohanian saya yang sangat kekanak-kanakan. Ya, saya waktu itu saya mengatakan seperti itu. Nah, pada akhirnya di tahun 2019 saya udah mulai, saya duduk bersimpuh, saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya ngomong gitu. Ampuni saya karena apa? Saya tidak tahu diri. Saya menuntut Tuhan tentang rencana Tuhan indah buat saya. Saya ngomong gitu kan. Saya betapa nggak tahu dirinya Tuhan. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan kasih buat saya itu lebih daripada rencana indah apapun. Gitu kan. Dan dari situ ampuni saya, bertekuk lutut saya. Bertekuk lutut dan saya mohon ampun dan selama ini saya salah. Ya, ternyata segala penderitaan, segala pencobaan apapun itu ternyata untuk memurnikan kerohanian saya. Dan saya mulai paham apa sih rencana Tuhan yang indah buat saya. Rencana yang indah buat saya itu adalah untuk hal kehidupan yang kekal buat saya. Selain itu, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita sangkakan, pokoknya itu akan datang sendiri ternyata. Ya, ketika kita sudah menyerahkan diri dia merasa benar, merasa bodoh, merasa hancur, merasa diri ini aduh kok bodoh banget selama ini gitu. Ya, akhirnya Tuhan benar-benar lakukan perkara yang memang bisa dikatakan kamu bukan hanya untuk menjadi orang Kristen biasa, tetapi kamu harus menjadi luar biasa. Nah, dari situ saya selesai berdoa, seminggu kemudian itu tiba-tiba dari Tanpa Ragi menghubungi saya. Nah, Bapak Ibu tahulah ya, saya ketika tampil di Tanpa Ragi itu baru berapa bulan yang lalu. Nah, artinya kejadian ini baru. Gitu. Nah, jadi saya serahkan semua kepada Tuhan dan Tanpa Ragi waktu itu saya nggak kenal Tanpa Ragi. Selama ini saya hanya melihat videonya di YouTube. Wah, luar biasa nih kayaknya. Ini misinya sama nih kayak saya. Apa yang dia sampaikan nih kayaknya saya kepengen kayak dia nih. Tapi aman nggak ya? Gitu kan waktu itu saya. Aman nggak ya? Gitu.
Nah, terus tanpa lagi menghubungi saya, katanya saya disuruh berkesaksian dan segala macam. Nah, itu puji Tuhan. Akhirnya saya diberi akses sama Tuhan, yang saya katakan bahwa medsos atau YouTube itu adalah salah satu media yang Tuhan sediakan buat saya untuk saya berkesaksian dan menyampaikan kebenaran. Nah, dari situlah mungkin maksud Tuhan yang dibalik tentang keselamatan yang kekal. Tuhan juga akan lakukan ini. Kamu punya ladang di sini. Silahkan olah. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, setiap orang yang merasa menjadi murid Yesus, dia harus siap memuridkan. Begitu. Nah, kira-kira sampai di situ saja mungkin dulu, Bu. Mungkin nanti akan bincang-bincang lagi selanjutnya. Silahkan untuk berpendapat lagi, Bu Ketinya atau yang lain teman-teman di sini. Terima kasih. Kalau saya, so amazing, Bu. So amazing, Bu. Praise the Lord. Amin, amin, Bu. Amin. Amin, amin. Bisa mendapatkan berkat, Bu. Jadi banyak poin-poin yang saya dapat dari Ibu tadi, bisa sharing. Sungguh luar biasa, Bu, Tuhan kita ya.